Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas teladan 6 dan 7 pada bab uji hipotesis mengenai nilai tengah masih untuk buku Walpole ya. Baik, sebelum masuk ke teladan 5 dan 6, silakan perhatikan tabel 10.1 berikut ini. Nah, di sini kemarin masih banyak yang menanyakan mengenai cara baca tabel ini ya. Jadi kita kan di sini lihat judul kolomnya itu ada H0, ada statistik uji, ada nilai statistik uji, ada H1, ada wilayah kritik. Nah, di sini kita lihat untuk H0 semua tandanya sama dengan. Sedangkan di H1 di situ ada yang tidak sama dengan, ada kurang dari, ada lebih dari. Seperti yang sudah disampaikan pada teladan 3. Kalau tanda H1-nya tidak sama dengan berarti dia ujinya dua arah, sehingga alfanya kita bisa lihat di situ di tabel itu alfanya dibagi 2. Ya kan? Alfanya dibagi 2 nih semua nih. Tuh alfanya dibagi 2 semua. Sini alfa bagi 2, alfa bagi 2. Oke, ya. Nah, kemudian dari setelah itu kita lihat di sini. Jadi rumus yang pertama yang ini nih. Oke, kita lihat di situ untuk H0 mu sama dengan mu 0. Dia akan kita gunakan statistik ujinya di sini pakai Z. Kalau nih simpangan baku populasinya diketahui. Oke, ini ya dibaca simpangan baku populasinya diketahui dan N-nya lebih besar dari 30. Oke, nah kemudian di sini kita lihat kalau yang satu arah. Nah, di sini alfanya tidak dibagi 2 seperti yang sudah dijelaskan juga tadi di teladan-teladan sebelumnya. Tanda di sini Z-nya kurang dari atau lebih dari itu lihat dari tanda H1 sama ya di sini. Kalau tanda H1-nya kurang dari maka wilayah kritiknya juga kurang dari minus gitu ya. Di sini tanda kurang dari minus. Nah, kemudian kalau misalkan di sini N-nya ukurannya kecil, kurang dari 30 seperti di teladan 5 tadi ya. Nah, di sini kita pakainya T hitung ya, rumusnya ini. Jadi syarat kita pakainya T hitung itu kalau N-nya kurang dari 30 dan sigmanya tidak diketahui. Nah, untuk kriteria wilayah kritiknya ini sama. Jadi kalau hipotesisnya hipotesisnya dua arah, kita pakainya T alfa per 2 atau alfanya dibagi 2. Oke, nah kemudian itu untuk yang satu populasi. Nah, jadi rumus yang satu dan kedua ini kita gunakan kalau jadi kalau data kita itu hanya terdiri dari satu populasi. Jadi diketahuinya itu data dari satu populasi. Satu populasi itu cirinya atau sama dengan satu sampel lah. Oke ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya dua populasi, berarti ada mu1, ada mu2, populasinya ada 2, maka rumus yang dipakai di sini yang ini. Oke ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 rumus, sudah saya beri nomor. Nah, di sini rumus yang ketiga, keempat, dan kelima itu digunakan. Oke ya, ini 3, 4, 5, ini adalah uji hipotesis untuk uji hipotesis mengenai nilai tengah dua populasi jika populasi 1 dan populasi 2 itu saling bebas atau disebut juga independent sample. Nah, sedangkan kalau untuk yang rumus ke-6 ini digunakan untuk uji hipotesis dua populasi jika populasi 1 dan 2 itu berpasangan datanya. Data berpasangan. Oke. Ya, jadi selanjutnya kalau begitu berdasarkan tabel ini, maka untuk teladan 6 di situ bisa dilihat ya. Di sini dikatakan sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa.
kelas lain yang terdiri atas 10 siswa diberi pelajaran yang sama tapi metode yang menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Oke. Jadi kalau kita lihat di teladan 6, di situ ada pertama adalah kelas dengan metode pengajaran biasa. Kemudian ada yang kedua, kelas yang kedua, metode menggunakan bahan yang terprogramkan. Metode yang menggunakan metode dengan bahan terprogramkan. Saya singkat gini aja. Nah, berarti di sini karena ada dua kelas yang digunakan pada penelitian di teladan 6, maka di sini disebutnya uji nilai tengah dua populasi. Berarti ini uji nilai tengah dua populasi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kelas yang pertama tidak mempengaruhi kelas kedua. Jadi berapapun nilai mahasiswa atau siswa yang mendapatkan metode pengajaran biasa, dia tidak akan mempengaruhi hasil nilai dari metode dengan bahan terprogramkan. Maka kita katakan di sini kita akan menggunakan uji nilai tengah dua populasi yang saling bebas. Jadi ini kita gunakan rumus yang independent sample atau rumus yang saling bebas. Oke, nah di sini berarti kita lihat di situ kelas pertama nilai rata-ratanya 85. Nah, berarti sekarang kita buat X bar 1 nilainya 885. Kemudian simpangan bakunya 4, berarti S1 sama dengan 4. Nah, kemudian kelas yang menggunakan bahan terprogramkan rata-ratanya di situ 81. Simpangan bakunya berarti ini X bar 2, yang satu lagi S2, simpangan baku keduanya ini adalah 5. Oke, jadi C ya, di sini kita punya dua data, yang satu dari metode pengajaran biasa, satu lagi dari metode terprogramkan. Oke, ini namanya dua populasi. Kemudian hipotesis yang ditanyakan di sini, ujilah bahwa kedua metode mengajar matematika itu sama. Dengan menggunakan taraf nyata 0,01, asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam sama. Oke, nah di sini clue-nya kita menggunakan rumus yang mana? Itu dibaca dari yang ujilah sampai yang ragam yang sama. Oke, berarti di situ kita buat H0 dan H1-nya dulu. Di sini kita buat H0 karena pertanyaannya di situ metode mengajar matematika itu sama, berarti tidak ada selisih ya. Berarti kita bisa buat H0-nya μ1 min μ2 sama dengan 0. Ini artinya kedua metode mengajar itu sama. Ya, tidak berbeda nyata. Nah, jadi kita menuliskannya μ1 min μ2 sama dengan 0. Sedangkan lawannya artinya berarti μ1 min μ2 tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Berarti ini ujinya masuknya ke uji dua arah. Berarti nanti alfanya kita bagi 2 untuk mencari titik kritis atau wilayah kritis. Oke, nah selanjutnya di sini kan kalau kita balik ke halaman sebelumnya. Nah, di tabel 10.1. Oke. Itu dia untuk yang tadi ya, yang saling bebas kan itu rumus ketiga, 4, dan 5. Nah, ini kan ada 3 rumus. Oke, ada 3 rumus. Terus untuk soal teladan 6 kita pakainya yang mana? Tadi saya bilang kuncinya ada di kalimat terakhir. Asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam sama. Berarti kita cari di antara ketiga rumus ini yang bilang
itu ragamnya sama. Oke, nah kan di sini kalau Z itu nggak mungkin, karena itu Z itu seperti tadi kita akan pakai kalau N1 tambah N2 nya lebih besar dari 30, atau sigma 1 dan sigma 2 nya diketahui. Ini kan kita yang diketahui kan S1 sama S2 ya, bukan sigma 1 dan sigma 2, berarti kita nggak pakai yang ini. Terus kemudian rumus yang berikutnya ini yang keempat, ini kita lihat rumusnya bla bla bla, diketahui V nya N1 tambah N2. Sekarang kita cek tadi data pertama, N1 kita itu 12, N2 nya itu 10, 22 ini masih kurang dari 30 ya. Kemudian sigma 1, sigma 2 nya diasumsikan sama, tadi ya ada kalimat seperti itu. Nah ini ada tulisan sigma 1 sama dengan sigma 2, ini artinya sama dengan, atau maknanya itu sama dengan, artinya itu ragamnya sama atau homogen. Oke ya, jadi clue-nya itu bisa dituliskan sigma 1 sama dengan sigma 2, atau dibahasakan ragam sama, atau juga bahasanya ada yang nyebut ragam homogen. Ini tuh sama maknanya. Oke, nah berarti dengan demikian kita udah tahu, maka kita akan gunakan rumus yang keempat. Oke ya, tadi hipotesis satunya yang ini, berarti titik kritisnya adalah T kurang dari minus T alfa per 2, atau T-nya lebih besar dari T alfa per 2. Oke, baik. Sekarang kita lanjut menghitung. Berarti sekarang kita pakai rumusnya yang T rumusnya T sama dengan itu ya, kita ikuti yang ada di buku, X bar 1 dikurangi itu ada kucingnya tidur di kasurnya Sanum, coba itu keluar tuh kucingnya tuh. X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi SP dikali akar 1/N1 tambah 1/N2. Oke. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan ya nilai-nilai ini, kecuali SP-nya kita belum tahu kan ya. Berarti SP-nya harus kita hitung dulu nih. Pakai rumus yang ada di tabel 10. SP-nya rumusnya di situ N1. Nah, ini rumus yang ada di buku itu SP kuadrat ya. Berarti kalau mau masuk ke SP, nanti hasil dari angka yang ini kita bagi, kita akarkan. N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi Oke, dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Oke, ini kita hitung, nanti SP nya kita dapat oke ya, jadi nanti ini di hasilnya bisa lihat ya, di buku itu udah diakarkan. Berarti nanti kita dapat di sini SP-nya sama dengan 4,478. Kita tinggal substitusi ke sini sehingga kita peroleh nanti nilai T-nya adalah 2,07. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat T hitung. Sekarang kita cari wilayah kritiknya dulu. T kurang, wilayah kritiknya adalah T kurang dari min T alfa per 2 atau T-nya lebih dari T alfa per 2. Derajat bebasnya tadi ya, N1. Kita pakai V-nya di sini, derajat bebasnya adalah 12 ditambah
ya, dikurangi 2. Oke, berarti 22 dikurangi 2, 20. Nanti kita dapat T nya itu min 1,725 atau T nya lebih dari 1,725. Nah sekarang tadi kita dapatkan T hitung kita ini, masuk ke wilayah penolakan H0 apa enggak. Oke, kalau ini kan wilayah yang negatif. Sekarang karena kita hasilnya positif, berarti kita lihatnya ke sini. Oke ya, karena nilai kita T hitungnya 2,07 itu kan lebih besar daripada 1,725, maka keputusan kita adalah tolak H0. Oke, kalau tolak H0 berarti kita keputusannya ini ambil berdasarkan H1. Berarti dengan demikian kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa kedua metode mengajar itu tidak sama. Ya, baik, seperti itu. Saya lanjutkan. Ini yang di buku ya, kita gunakan rumus yang ke-6 tadi. Nah di sini sebelum kita masuk ke perhitungannya, tadi kita tulis dulu yang ditanyakannya apa tadi. H0 nya keanggotaan organisasi berakibat buruk. Berarti kalau yang namanya berakibat buruk, kalau yang dia anggota nilainya lebih kecil, ya enggak? Kan organisasi berakibat buruk, berarti orang yang ikut organisasi nilainya lebih kecil daripada orang yang nggak ikut kan. Oke ya, kalau begitu misalkan di sini anggota saya notasikan dengan 1, ini 1 yang nggak organisasi 2, berarti bisa kita katakan di sini mu1 itu kurang dari mu2, artinya nilai rata-rata orang ikut organisasi lebih kecil daripada rata-rata atau nilai tengah orang yang nggak organisasi. Berarti kalau kita buat selisih atau difference, mu1 dikurangi mu2 itu nilainya kurang dari 0. Berarti di sini kita bisa tuliskan mu_d. Jadi difference-nya itu kurang dari 0. Oke ya, tanda kurang-kurang itu harus adanya di H1, mu1, berarti kita tuliskan H1-nya, di sini titik 2, mu_d sama dengan 0, H0-nya, H1-nya mu_d kurang dari 0 ya. Oke, baik. Setelah itu berarti sekarang setelah kita buat hipotesisnya ini, tadi di sini alfanya dikatakan 0,025. Oke, baik. Sebelum kita melakukan perhitungan, kalau kita gunakan yang data berpasangan, kita harus mencari difference-nya dulu atau selisihnya dulu. Oke, jadi kita harus mencari ini dulu. Oke, jadi kita salin ulang tabel ini, tabel pada soal. Kemudian kita cari difference-nya. Difference-nya itu di sini. Oke, kalau di sini dia menselisihkannya adalah yang anggota dikurangi bukan anggota ya, sesuai dengan hipotesisnya. Jadi cara mengurangkannya adalah anggota dikurangi bukan anggota. Oke, berarti nanti kita dapatkan selisihnya 2 dikurangi minus 2 min 0,2, 2 dikurangi 1,9 0,1 dan seterusnya. Oke, nanti habis itu kita cari di sini DI kuadratnya. Oke, jadi kita peroleh di sini adalah D rata-ratanya. Jadi kita cari dulu D rata-ratanya, baru kita nyari simpangan baku dari
deviasinya atau difference-nya dikuadratkan. Oke ya, nanti jadi dihitung dulu ini, dihitung ini. Rumus SD kuadratnya apa? Itu bisa dilihat. Sama aja kayak rumus simpangan baku biasa ya, nanti dibuka aja lagi bukunya. Kalau yang masih belum hafal, harusnya rumus simpangan baku itu kalian udah hafal dua kepala ya. Tapi ini nanti bisa kalian baca lagi di halaman depan-depan itu. Atau bisa juga kalian gunakan kalkulator. Kalau yang udah pernah belajar di statistika 1, ada data mentah, bla 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 gitu, terus masukkan data ke kalkulator, nanti kalian akan dapetin rata-ratanya sama simpangan baku contohnya. Itu juga boleh, nggak masalah. Oke, nah jadi setelah itu, setelah kita dapat di rata-rata sama simpangan baku, nah di sini S kuadrat, SD kuadrat berarti itu bacanya adalah ragam. Oke, berarti kalau mencari SD, berarti SD-nya akar dari SD kuadrat. Jadi nilai SD-nya nggak bisa. Oke, jadi nilai SD-nya sama dengan akar dari SD kuadrat itu sama dengan akar dari 0,02. Oke, nilai ini nanti tinggal masukkan ke rumus ini. Oke, akar dari 0,02 ini masukkan ke rumus ini. Jadi SD-nya di rata-ratanya itu min 0,1, nanti kita peroleh nilai T-nya itu sama dengan min 1,58. Oke ya, min 1,58. Nah, sekarang kita cari wilayah kritiknya dulu. Wilayah kritiknya berarti karena hipotesis satunya kurang dari, berarti wilayah kritiknya kita gunakan tabel T kurang dari T minus ya. Kalau tandanya kurang dari berarti sini pakai minus T 0,025 dengan derajat bebasnya itu N-14. Oke, jadi kalau data berpasangan itu kita nggak N1 tambah N2 ya, tapi ada berapa pasang. Nah, di sini ada 5 pasang, 4 dikurangi 1 jadi 5. Berarti nanti kita lihat di tabel T-nya itu V-nya 5, alfanya 0,025. Berarti di sini kita peroleh di tabel nanti nilainya min 2,776. Sekarang min 1,58 itu kurang dari min 2,776 apa enggak? Oke, enggak ya, karena min 1,58 itu lebih besar daripada minus ini. Berarti keputusan kita adalah gagal menolak H0. Kalau gagal menolak H0, berarti kesimpulan kita dasarkan pada H0-nya, berarti kita katakan di sini belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa organisasi itu berakibat buruk pada nilai yang dicapai seseorang, atau keanggotaan organisasi seseorang itu tidak memberikan pengaruh yang berarti pada nilai yang dicapainya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk mungkin kelas 3A minggu lalu saya sudah sempat memberikan slide presentasi mengenai uji hipotesis ya. Nah, saya mau menyampaikan nih, ada kesalahan pada materi mengenai uji nilai tengah satu populasi. Ya, jadi yang ada di slide itu, yang ada di slide itu yang di halaman awal-awal itu sebenarnya itu untuk yang dua populasi. Jadi di slide itu dua-duanya itu uji nilai tengah untuk dua populasi. Yang contoh pertama itu untuk yang data berpasangan seperti soal kita di teladan 6 ini ya. Jadi itu bukan satu populasi ya, tapi melainkan dua populasi, cuma data berpasangan. Kalau contoh yang kedua itu baru benar untuk yang independent sampel. Oke ya, jadi pada materi itu pada slide yang saya berikan minggu lalu untuk kelas 3A, jadi tolong diperhatikan ini ucapan saya. Jadi yang materi untuk uji satu populasinya itu salah ya,
karena itu yang benarnya adalah uji dua populasi data berpasangan. Baru yang berikutnya benar, dua populasi yang saling bebas satu independen sampel. Oke, jadi pada saat minggu lalu itu belum ada penyampaian mengenai yang uji nilai tengah satu populasi. Oke, untuk penggunaan Excel-nya atau SPSS-nya nanti saya contohkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.